Sobat K masih bareng Valencia Cesarina sampai jam 2 siang nanti di K Perspektif. Kalau di bulan-bulan ini lagi banyak pernikahan ya sobat, gimana nih? Apakah kamu dapat banyak undangan pernikahan dari teman dan kerabat kamu? Omong-omong soal pernikahan, pernikahan dini ini menjadi salah satu fenomena yang akrab di telinga orang Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena tren angkanya yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Dan angka pernikahan dini di Jawa Timur cukup berbanding lurus ya dengan angka perceraiannya. Yang mana perceraian ini didominasi oleh usia muda, bahkan masih usia sekolah. Yang kita kenal dengan sebutan janda usia sekolah atau JUS. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang sedikit bersama Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, Kepala BKKBN Jawa Timur. Sudah hadir di studio K-Radio di sini. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Valen. Baik ya. Bagaimana perjalanannya kemarin dari Surabaya ya Ibu ya? Iya betul, sebenarnya ada kegiatan di Banyuwangi, tapi saya bermalamnya di Jember dan alhamdulillah bisa menyapa Sobat K-Radio pagi ini. Terima kasih untuk sudah menyempatkan waktunya Ibu Erna. Ibu Erna, janda usia sekolah di Jawa Timur ini masih cukup tinggi ya Ibu ya? Sekitar 3.700 anak ya kira-kira Ibu ya. Kira-kira apa sih penyebab tingginya janda usia sekolah di Jawa Timur ini? Iya, jadi sebenarnya kami itu tidak punya angka pastinya untuk JUS tadi ya, janda usia sekolah begitu. Nah, cuman kalau kita melihat dari satu indikator pada pendataan keluarga yang kita laksanakan BKKBN yang laksanakan setiap 5 tahun, kemudian setiap tahunnya kita update gitu ya. Maka di sana itu ada kakak kepala keluarga yang ini perlu perhatian kita sama-sama, ada di kurang dari 15 tahun. Kemudian ada angka di 15 sampai 19 tahun. Nah, ini yang tadi disampaikan angkanya kalau di kurang dari 15 tahun se-Jawa Timur itu lebih kurang 800. Kemudian kalau yang 15 sampai 19 itu ada di 2.400-an lah kalau dijumlah sekitar 3.000 ya Ibu ya se-Jawa Timur. Nah, ini menjadi perhatian kita sama-sama karena kita kan ingin nih nanti generasi setelah kita adalah generasi unggul dan berkualitas. Nah, kemudian membahas tentang apa yang menjadi pertanyaan Mbak Valen tadi, kira-kira apa sih faktor penyebabnya JUS gitu ya? Iya. Nah, ini yang pertama itu tentu saja biasanya sih mereka melaksanakan perkawinan anak yang sekian persennya adalah karena keterpaksaan adanya MBA lah istilahnya anak sekarang, married by accident kan begitu. Nah ini kemudian ada banyak juga faktor budaya yang menyebabkan si anak ini mau tidak mau, suka tidak suka biasanya didorong oleh orang tua untuk menikah dini begitu. Nah, kemudian yang ketiga dari faktor si remaja itu sendiri begitu. Yang mungkin saat ini dengan keterbebasan akses begitu ya, sehingga si anak ini inginlah begitu ya menikah dini karena sudah berpacaran dan sebagainya. Faktor-faktor itu yang kira-kira menjadikan si anak itu untuk menikah muda. Nah, kalau sudah menikah muda, ini tentu saja banyak faktor setelah itu. Jadi hanya bahagia sesaat begitu ya. Karena mungkin si anak muda ini belum siap secara mental, apalagi ekonomi begitu ya. Sehingga ada masalah atau benturan sedikit ini pasti ujung-ujungnya divorce gitu kan, cerai begitu. Nah, ini yang kita tidak harapkan begitu ya. Kemudian tentu saja dengan perkawinan
anak ini ada risiko untuk kematian ibu dan kematian bayi begitu. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala BKKBN RI, beliau ini dokter SPOG dan konsultan begitu Dr. Hasto Wardoyo, ini menyebutkan ada satu hasil penelitian yang anak di usia, kalau anak itu melahirkan di usia 10 sampai 14 tahun gitu ya. Ini resiko kematiannya itu berapa ya? 5 kali dari normal gitu. Kemudian kalau anak ini usia 15 sampai 19 tahun kemudian melahirkan, risikonya adalah 2 kali dari usia ideal melahirkan di paling enggak usia ideal melahirkan ya 20 sampai 30 atau 35 lah 35 begitu. tahun ya Ibu Iya, ya. betul. Ini yang sedihnya lagi bahwa tentu saja dengan menikah tentu saja biasanya putus sekolah, anak nggak mau melanjutkan kan. Iya, betul, Nah ini betul. kalau putus sekolah masa depannya ini si remaja sendiri kemungkinan bahwa akan menambah juga tingkat kemiskinan karena sudah tidak siap secara finansial untuk dirinya dan keluarga kecilnya. Iya. Kemudian yang terakhir ini yang tadi saya sampaikan Mbak Valen, bahwa kedepannya itu kita menginginkan generasi yang unggul, emas yang unggul. Maka kehamilan muda ini salah satunya menjadi faktor terbesarnya untuk penyumbang stunting. Wah. Gitu. Ternyata banyak sekali resikonya ya dari pernikahan muda ini, selain berbahaya untuk ibu dan anak nantinya, masih juga menyumbang ini angka stunting ya Ibu ya. Iya, betul. Berarti rata-rata untuk JUS ini sendiri rata-rata anak putus sekolah berarti Ibu? Ya kalau biasanya janda usia muda itu kan akibat perkawinan yang terlalu dini, yang tidak siap secara mental dan ekonomi. Nah ya tentu saja pasti biasanya putus sekolah gitu. Tapi tidak semua sih, ada yang melanjutkan. Kebanyakan memang putus sekolah. Kebanyakan putus sekolah betul. ya. Untuk wilayahnya sendiri nih, kira-kira di mana sih janda usia sekolah atau JUS tertinggi di Jawa Timur ini? Kalau di Jawa Timur ya, dari 38 kabupaten kota ini ada beberapa daerah yang terkhusus ini di pesisir kayaknya. Jadi tertinggi itu ada di Bondowoso, kemudian Probolinggo, kemudian Situbondo dan Jember lah. Wah, Jember juga termasuk ternyata. Karena ada banyak juga perkawinan anaknya di Jember di ini. Jember ya Ibu ya. Berarti selain faktor dari orang tua juga pasti ada faktor budaya ya Ibu ya, mungkin betul. Dari setiap daerah mungkin budayanya orang tua berpikir kalau anakku sudah menikah berarti tanggung jawabku udah selesai. Lepas begitu ya. Iya. Padahal itu akan menyumbang mata rantai dari tanggung jawab maupun dari faktor kemiskinan. Jadi ibunya karena mungkin tekanan ekonomi yang luar biasa, kemudian beliau berharap bahwa anakku tak nikahin saja supaya saya lepas dari faktor tanggung jawab dan beban gitu kan. Nah ini yang tidak disadari oleh para orang tua gitu ya, karena perkawinan anak ini ya tentu saja ketidaksiapan itu dari berbagai aspek gitu ya. Betul. Kebanyakan divorce. Setelah divorce pasti kembali ke orang tua, jadi beban lagi dong anak dan cucu sekarang. Seperti itu. Ketambahan ada buntutnya. Ada buntutnya. Iya. Selain JUS, janda usia sekolah yang tinggi di Jawa Timur, angka pernikahan dini di Jawa Timur ini juga termasuk tinggi ya Ibu ya. Kalau dari BKKBN sendiri, bagaimana BKKBN ini melihat fenomena seperti ini? Ya, kalau kita melihat datanya memang ada tren penurunan, tetapi masih relatif tinggi. Nah, BKKBN ini adalah satu lembaga negara yang salah satunya memang diamanahkan untuk
peningkatan keluarga berkualitas, sehingga kualitas keluarga itu harus dimulai dari saat dia seperti siklus hidup ya. Jadi saat dia menikah, punya anak, kemudian kapan harus dia mengawinkan anak lagi sampai dengan lansia, begitu kan. Jadi siklus hidupnya manusia. Nah, ini tentu saja BKKBN punya peran penting di sini. Nah, kemudian ada satu program dari BKKBN untuk remaja. Bagaimana remaja itu nanti menyiapkan kehidupannya sebaik mungkin, kapan dia harus sekolah, kapan dia harus bekerja, kapan dia harus menikah, dan kapan dia harus punya anak, serta kapan dia harus berhenti untuk anak itu. Baik, kita akan dengarkan lagi program apa yang akan diberikan oleh BKKBN ya. Namun sebelum itu Sobat, kita dengerin dulu satu bumper Hot and Hits. Sobat K masih bareng Valencia Cesarina di K Perspektif dan bersama Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, Kepala BKKBN Jawa Timur yang sudah hadir di studio K Radio. Baik, kita melanjutkan obrolan kita tadi ya Ibu ya. Program apa untuk remaja yang disediakan oleh BKKBN ini? Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa BKKBN itu mempunyai satu peran gitu ya untuk peningkatan kualitas keluarga termasuk remajanya gitu. Sehingga ada program BKKBN namanya Generasi Berencana. Generasi Berencana. Generasi Berencana di Okay. mana di sana itu ada 3 hal pokok, jadi triad KRR begitu, kesehatan reproduksinya. Jadi yang pertama itu tidak menikah usia muda, kemudian tidak melakukan seks bebas, yang ketiga untuk menjauhi nafsa gitu. Nah, program genre ini itu penerapannya, implementasinya pada sekolah-sekolah yang kita bentuk yang namanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di sekolah-sekolah begitu. Nah, kenapa harus ada PIK begitu? Di PIK remaja ini kami membentuk atau merekrut ya begitu, namanya untuk pendidik sebaya. Jadi remaja itu akan amat sangat segan kalau misalkan harus bertanya tentang pacaran, tentang kehidupan seks begitu ya, dengan para orang tua begitu. Nah, dalam menjaga jarak ini yang paling dekat biasanya remaja itu curhatnya sama si remaja kan begitu. Teman sebayanya. Teman sebaya. Nah, oleh karena itu pada teman sebaya ini kita mendidik, memberikan satu pelatihan untuk menjadi konselornya mereka. Jadi supaya saat ada temannya yang curhat dia bisa memberikan satu solusi yang tepat gitu. Tentang 3 hal tadi yang saya sampaikan untuk triad KRR-nya. Karena di Indonesia sendiri ini pengetahuan tentang seks itu masih tabu ya Ibu ya. Jadi untuk bertanya kepada orang tua itu masih ada rasa malu begitu. Padahal pengetahuan ini sangat perlu kita ketahui agar kita terhindar dari yang namanya seks bebas di luaran ya Bu ya. Iya, betul. Dan ini tadi edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi remaja ini juga penting begitu loh. Jadi dia tahu organnya, bagaimana tahu membersihkannya kan begitu. Nah, ini yang tentu saja dalam pola perencanaan remaja untuk nanti supaya memberikan satu kualitas kesehatan yang bagus bagi dirinya dan keluarganya, dia harus punya pemahaman itu untuk si remajanya itu sendiri. Iya, berarti program dari BKKBN ini sangat membantu para remaja ya Ibu ya untuk aware dengan kesehatannya sendiri, selain kesehatan dan juga aware dengan bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia bisa bercerita juga tanpa rasa malu ya. Luar biasa sekali program dari BKKBN ini. Pendidik sebayanya, teman sebaya. Iya, betul. Untuk usia ideal menikah di Indonesia ini usia berapa Ibu? Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa
apabila dia hamil pada usia muda akan terjadi risiko-risiko kematian terhadap si ibu dan bayinya. Karena apa? Karena tulang panggul wanita itu kalau siap begitu ya untuk persalinan, itu sempurna lah artinya. Sempurna itu di usia lebih dari 19, jadi 20 sampai yang bagus untuk kehamilan itu ya 20 sampai 30 lah paling tidak. 20 sampai 30 tahun. Iya, betul. Nah, ini karena di usia 32 ini adalah menurut Pak Hasto, Kepala BKKBN RI, usia 32 itu adalah usia puncak-puncaknya untuk semua pertumbuhan manusia termasuk tulangnya. Nah, begitu. Setelah 32 ini kita grafiknya sudah mulai menurun nih. Nah, makanya termasuk bagaimana kehamilan ini sebaiknya ya usia 20 sampai 30 begitu. Betul. Kira-kira apa sih langkah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya BKKBN Jatim ya untuk menekan JUS selain program yang tadi yang untuk remaja itu, Ibu? Kami melakukan satu sosialisasi secara masif gitu ya tentang pentingnya kesehatan reproduksi. Kemudian kita juga memberikan satu sosialisasi untuk remaja jangan keburu menikah deh ya. Yang ideal itu kalau untuk perempuan ya 21 lah, kalau laki-laki 25 tahun. Karena apa? Di usia sekian ini mereka sudah kita anggap matang. Secara kesehatan, secara mental, secara ekonomi, begitu kan sudah selesai sekolah. Ya, betul. Nah, ini yang program-program kami mengarah ke sana. Kemudian ada satu pelatihan gitu ya kepada para remajanya, dan kami juga menyiapkan satu wadahnya, namanya kelompok kegiatan gitu ya, yang tadi ada PIK untuk remajanya, kemudian untuk ibunya atau orang tuanya kita membentuk yang namanya Bina Keluarga Remaja. Keluarga-keluarga yang mempunyai remaja kita berikan satu pemahaman tentang pola asuh terhadap si remajanya supaya remaja ini tidak salah langkah dan punya kualitas hidup yang bagus begitu. Nah, kemudian selain PIK dan BKR gitu ya, kami juga ada satu program edukasi serta internalisasi kepada tahun ini kepada pondok pesantren, dan kita berharap kepada sekolah-sekolah juga. Ya. Jadi selain program untuk anak-anaknya sendiri, ternyata BKKBN juga menjalankan program juga untuk keluarganya ya, karena karena keluarga ini kalau misalkan hanya anaknya saja tapi orang tuanya tidak diedukasi juga sama saja ya, karena kan kadang ada yang mengikuti culture gitu yang ada ya Ibu ya. Iya, betul. Ya, Ibu, bagaimana sih harapan Ibu Erna untuk masyarakat terutama orang tua dan anak, terlebih yang ada di Kota Jember yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka tertinggi pernikahan dini. Bagaimana harapan Ibu Erna ini? Iya, kami BKKBN ini sangat-sangat berharap bahwa nanti semua elemen masyarakat ya, baik itu dari keluarga, kemudian dari tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, semualah kita bersatu padu untuk bagaimana semua bisa berperan aktif untuk mencegah praktek-praktek pernikahan dini di lingkungan masing-masing, dari unit yang terkecil saja begitu, dari keluarga dan sekitarnya. Kemudian para tokohnya juga bisa memberikan pembimbingan. Kemudian dari sisi pemerintah juga akan terus menggencarkan satu sosialisasi dan edukasinya. Ya, terima kasih banyak Ibu Erna untuk informasi dan juga edukasinya bagi Sobat K, khususnya bagi saya juga sangat bermanfaat sekali Ibu. Terima kasih ya untuk waktunya Ibu Erna sudah berbincang-bincang bersama di K Radio. Sangat bermanfaat sekali, sangat mengedukasi masyarakat di Jember. Selamat kembali beraktivitas Ibu, nanti hati-hati di jalan mau ke Banyuwangi ya Ibu ya. Siap, iya. Terima kasih juga Ki Radio. Saya berharap bahwa Sobat Ki Radio bisa untuk
menjagalah tidak ada pernikahan dini terutama di Jember. Baik, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala BKKBN Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Maria Ernawati MM, mengenai janda usia dini.